Polri lagi-lagi disorot. Belum tuntas urusan Verdi Sambo dan tragedi Stadion Kanjuruhan, muncul kasus baru yang menyeret Irjen Teddy Minahasa. Jenderal Bintang 2 Polri itu diduga terlibat kasus peredaran narkoba jenis sabu-sabu. Pada Jumat tanggal 14 Oktober tahun 2022, penyidik Polda Metro Jaya menetapkan Teddy sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan pada Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2022. Sudah ditetapkan Bapak TM Teddy Minahasa jadi tersangka, kata Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Mukti Juharsa di Mapolres Metro Jakarta Pusat, Jumat. Teddy dijerat dengan pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan hukuman minimal 20 tahun. Imbas kasus ini, Teddy batal ditunjuk sebagai Kapolda Jawa Timur. Selain itu, dia dicopot dari jabatannya sebagai Kapolda Sumatera Barat dan kini dimutasi ke pelayanan markas Yanma Polri. Kasus peredaran narkoba yang menyeret Teddy pertama kali diungkap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Jumat tanggal 14 Oktober tahun 2022. Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait adanya jaringan peredaran gelap narkoba. Berangkat dari situ, Polda Metro mengamankan 3 orang dari unsur masyarakat sipil. Kemudian, dilakukan pengembangan yang ternyata mengarah pada keterlibatan anggota polisi berpangkat Bribka dan polisi berpangkat Kompol dengan jabatan Kapolsek. Kasus ini terus dikembangkan hingga terungkap seorang pengedar yang mengarah pada personel Polri yang berpangkat AKBP, yakni mantan Kapolres Bukit Tinggi. Dari situ kemudian kita melihat ada keterlibatan Irjen TM, ujar Sigit. Atas dugaan tersebut, Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polri lantas menjemput dan melakukan pemeriksaan terhadap Teddy. Setelahnya, Teddy dinyatakan sebagai terduga pelanggar. Perwira tinggi itu kini ditempatkan di tempat khusus Patsus. Tak hanya diproses secara pidana, Teddy juga akan diperiksa lebih lanjut oleh Propam Polri terkait dugaan pelanggaran etik dengan ancaman pemecatan dari kepolisian. Jadi ada 2 hal, proses etik dan proses pidana, terang Sigit. Kasus Verdi Sambo. Sebelum kasus Teddy mencuat, nama Verdi Sambo lebih dulu menggemparkan publik. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri itu ditetapkan sebagai tersangka dugaan pembunuhan berencana anak buahnya sendiri, Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Sambo diduga memerintahkan bawahannya, Richard Eliezer atau Baradae untuk menembak Yosua di rumah dinasnya di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022. Setelahnya, dia menembakkan pistol milik Brigadir J ke dinding-dinding rumah untuk merekayasa kasus, agar seolah terjadi tembak-menembak antara Baradae dan Yosua. Untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, Saudara FS Verdi Sambo melakukan penembakan dengan senjata milik senjata J. Yosua ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak, kata Kapolri dalam konferensi pers, Selasa, tanggal 9 Agustus tahun 2022. Buntut kasus tersebut, Sambo tak hanya dicopot dari jabatannya sebagai Kadif Propam Polri, tetapi juga dipecat dari kepolisian. Ex-Jenderal 2 itu bukan satu-satunya tersangka dalam kasus ini. Selain Sambo, ada 4 tersangka lainnya yakni Putri Chandrawati, Baradae, Ricky Rizal atau Bribka RR, dan Kuat Maruf. Kelimanya disangkakan perbuatan pembunuhan berencana dan dijerat pasal 340 subsidiar pasal 338 junto pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Ancaman pidananya maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Tak hanya pembunuhan, kematian Brigadir J juga berbuntut pada kasus obstruction of justice atau tindakan menghalang-halangi penyidikan yang menjerat 7 personel Polri. Lagi-lagi, Sambo menjadi salah satu tersangka dalam perkara ini. Lalu, 6 tersangka lainnya yakni Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cak Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Para tersangka dijerat pasal 49 junto pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancamannya bisa 8 hingga 10 tahun penjara.
Mereka juga dikenakan pasal 221 ayat 1 dan 233 KUHP junto pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP dengan ancaman pidana penjara 9 bulan hingga 4 tahun kurungan. Berkas perkara kasus ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam waktu dekat, kasus kematian Brigadir J bakal disidangkan. Tragedi Kanjuruhan. Belum selesai perkara Sambo, kinerja Polri kembali disorot karena tragedi yang menewaskan 132 orang di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022. Tragedi itu berawal dari kerusuhan usai laga Arema versus Persebaya yang digelar di stadion tersebut. Penonton panik lantaran aparat kepolisian menembakkan gas air mata ke arah tribune. Akibatnya, massa berhamburan keluar dan berdesakan hingga kehabisan oksigen dan kehilangan nyawa. Hasil investigasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta TGIPF menyebutkan, jatuhnya ratusan korban jiwa dalam tragedi tersebut disebabkan karena tembakan gas air. Yang mati dan cacat serta sekarang kritis, dipastikan itu terjadi karena desak-desakan setelah ada gas air mata yang ditembakkan. Itu penyebabnya, kata Ketua TGIPF Mahfud MD usai melaporkan hasil investigasi TGIPF ke Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jumat tanggal 14 Oktober tahun 2022. Investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, juga meyakini bahwa gas air mata yang ditembakkan aparat kepolisian menjadi penyebab tragedi ini. Pasca tembakan gas tersebut, penonton berdesakan keluar melalui pintu-pintu kecil stadion sehingga terjadi sumbatan yang menyebabkan mereka tak bisa bergerak dengan mata pedas, sesak napas, dan berujung pada jatuhnya korban. Kami sampai detik ini mengatakan bahwa pemicu dari jatuhnya banyak korban adalah gas air mata, khususnya gas air mata yang ditembakkan kepada tribun, kata Komisioner Komnas HAM Khoirul Anam di kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu, tanggal 12 Oktober tahun 2022. Sejauh ini, 6 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus ini, 3 diantaranya personel Polri. Mereka yakni WSS yang menjabat Kabak Operasi Polres Malang, lalu Haslaku dan Ki-3 Brimob Polda Jawa Timur, dan BSA yang menjabat sebagai Kasat Samapta Polres Malang. Sementara, Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta dimutasi menjadi staf ahli bidang sosial dan budaya Kapolri pertanggal 10 Oktober tahun 2022. Pertaruhan Polri. Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies ISESS bidang kepolisian Bambang Rukminto menilai, kasus demi kasus di tubuh Polri ini menjadi pertaruhan citra Korps Bayangkara di mata publik. Dia mengatakan, pengungkapan kasus peredaran narkoba Irjen Teddy Minahasa saja tak cukup untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Polri. Sebabnya, Polri masih punya PR besar untuk menuntaskan kasus dugaan pembunuhan berencana yang menyeret nama Ferdy Sambo, dugaan jaringan judi online di kepolisian, hingga tragedi Stadion Kanjuruhan. Pengungkapan kasus TM ini tidak akan bisa mengembalikan kepercayaan publik kepada kepolisian, kata Bambang kepada Kompas.com, Sabtu, tanggal 15 Oktober tahun 2022. Terlalu banyak bila PR sebelumnya seperti penuntasan kasus obstruction of justice terkait Sambo, Konsorsium Judi 303, tragedi Kanjuruhan tidak segera dituntaskan juga, tuturnya. Alih-alih meningkatkan kepercayaan publik, kata Bambang, penetapan Teddy Minahasa sebagai tersangka kasus peredaran narkoba justru memunculkan asumsi adanya perang antar faksi di internal Polri. Kondisi demikian mungkin terjadi mengingat pola pembinaan karir SDM Polri masih jauh dari meritokrasi dan lebih mementingkan kedekatan, kolusi, atau nepotisme. Selain itu, lanjut Bambang, pengungkapan kasus Teddy Minahasa juga mungkin membuat publik berspekulasi bahwa ini sekadar pengalihan isu dari kasus-kasus besar lainnya yang melibatkan kepolisian. Terkait tragedi Kanjuruhan misalnya, hingga kini belum ada personel Polri yang dinyatakan bertanggung jawab dalam kasus ini. Padahal, diungkapkan oleh banyak pihak, tragedi itu dipicu oleh tembakan air mata yang dilepaskan oleh aparat kepolisian. Kasus Kanjuruhan sejak awal berputar-putar hanya soal prosedur dan tidak berempati pada korban. Seolah prosedur itu lebih penting dari nyawa, ucap Bambang. Kendati demikian, lanjut Bambang, pengungkapan kasus Teddy Minahasa tetap menjadi nilai plus lantaran Polri menginisiasi pembongkaran perkara ini. Kedepan, Polri punya PR besar untuk terus membenahi internalnya dan memastikan kualitas jajaran para petinggi Korps Bayangkara.
Fakta-fakta terkait kualitas dan integritas para patih perwira tinggi, seperti FS Verdi Sambo, TM Teddy Minahasa, dan banyak pamen-pamen perwira menengah yang bermasalah menunjukkan bahwa bagian SDM Polri hanya sekedar alat bagi-bagi jabatan yang tidak selektif, transparan, dan akuntabel, kata Bambang.